Apa kabar Anda Tribuners? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Selasa 11 Februari 2025. Selama beberapa menit ke depan, sejumlah informasi terupdate dari Maluku akan kami. Insiden kebakaran terjadi di kawasan Jalan WR Supratman, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku, tepat di samping dealer Suzuki. Kebakaran tersebut terjadi Selasa 11 Februari 2025 siang. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Timur, kobaran api masih membesar membakar sejumlah rumah. Pemadam kebakaran, aparat kepolisian dan TNI dibantu warga setempat masih terus berjibaku memadamkan kobaran api. Pihak dealer berupaya mengamankan kendaraan dan aset yang ada. Sempit area jalan cukup menyulitkan upaya pemadaman. Terdapat 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Informasi yang dihimpun tribunambon.com, kebakaran sudah terjadi sejak pukul 12.40 waktu Indonesia Timur. Terkait dengan jumlah rumah dan penyebab kebakaran belum diketahui hingga kini. Namun, api baru berhasil dipadamkan sekitar pukul 13.50 waktu Indonesia Timur. Hingga berita ini diterbitkan, para petugas pemadam kebakaran masih melakukan pendinginan. Oh, 7 armada yang dikerahkan. Untuk sementara, untuk sementara keadaannya bagaimana, Pak? Sudah bisa dikuasai kan, semua proses perizinan aja. Oh, proses perizinan. Untuk lokasi yang terbakar ya, rumah ini aja satu rumah dan itu ada dia punya 3 mobil untuk terbakar itu. Untuk kendala dalam pengarahan ini, pemadaman api ini, mungkin ada kendala, Pak, dalam belum kerja baik. Ya namanya juga kepanikan tuh biasa lah. Kalau rumah terbakar ya sudah bisa diatasi. Bisa dikendalikan. Yang penting kan dia tidak berembet. Siap. Dia bertransfer situ aja. Untuk penyebab mungkin, Pak, penyebab dari kita belum bisa kebakaran. memastikan. Menurut informasi katanya itu dari mobil. Salah satu mobil dibuka ya 3 ini. Tapi itu masih sekadar informasi. Iya, siap. Yang orang di rumah ini bilang kita mesti pastikan dulu itu apa. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Terbukti cabuli anak di bawah umur, Ketua Pemprov Ibca MMA Maluku divonis 5 tahun penjara. Ketua Pemprov Ibca MMA Maluku, Yohanes Rumaratu divonis 5 tahun penjara. Yohanes Rumaratu merupakan terdakwa perkara pencabulan kepada anak di bawah umur di Kota Ambon. Vonis tersebut dibacakan Majelis Hakim Martamai Timo didampingi 2 hakim anggota di Pengadilan Negeri Ambon, Senin 10 Februari 2025. Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Yohanes Rumaratu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana, melakukan kekerasan, memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat 1, junto pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2000 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana pengurungan selama 1 bulan. Usai membacakan amar putusan, terdakwa didampingi penasihat hukum dan jaksa penuntut umum menyatakan menerima. Diketahui Ketua Pemprov Ibca MMA Maluku, Yohanes Rumaratu diamankan Polda Maluku pada Agustus 2024 lalu. Terdakwa diamankan dalam perkara cabul. Korban dari aksi bejat pelatih bela diri itu adalah atletnya yang berjenis kelamin pria. Mirisnya, korban berinisial SK merupakan anak di bawah umur dan masih duduk di bangku SMP. Sebagai informasi juga, Yohanes Rumaratu sebelumnya pernah terjerat perkara serupa pada 2017 hingga dipecat dari Kesatuan TNI.
Informasi itu tertuang dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 14 datar K-P-3-BDG-AD-1 2018. Dalam putusan tersebut, dirinya divonis 5 tahun penjara, denda 3 juta rupiah, dengan subsidi 3 bulan kurungan. Ia juga dipecat dari TNI dengan pangkat terakhir Peratu. Putusan 334. Informasi lainnya, Tribuners, korupsi dana desa 2020-2022 di SBT, Kades Air Kasar SBT mulai disidang. Kepala Desa atau Kades Air Kasar, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Serang Bagian Timur atau SBT, Usman Rahman Ali Daeng Parani, mulai disidang di Pengadilan Negeri Ambon, Senin 10 Februari 2025. Parani disidangkan dalam perkara tindak pidana korupsi atau tipikor dana desa pada tahun anggaran 2020 hingga 2022 bersama Bendahara Desa Air Kasar yakni Abdullah Kelimagun sebagai tersangka dalam berkas perkara terpisah. Dalam pembacaan dakwaan, jaksa sebut bahwa alokasi anggaran 2020 hingga 2022 telah dilakukan pencairan 100%. Namun, ada sejumlah anggaran yang tidak didukung bukti dan tidak ada realisasi kegiatan atau pengadaan barangnya. Di antaranya pada 2020 dari total anggaran desa sebesar 1.7.799.000 yang telah dicairkan 100%, kerugian negara sebesar Rp62.317.550. Untuk 2021, anggaran desa sebesar Rp925.791.000 dicairkan 100%. Namun penyimpangan penggunaan dana desa atau DD dan alokasi dana desa atau ADD yang merugikan keuangan negara sebesar Rp64.910.000. Sementara 2022 dialokasi anggaran sebesar Rp1.147.471.000 yang telah dicairkan 100%. Namun penyimpangan penggunaan DD atau ADD menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp381 juta. Hal tersebut disampaikan Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Negeri Serang Bagian Timur, Junita Sahetapi, dalam persidangan yang dipimpin Majelis Hakim Wilson Silver, didampingi 2 hakim anggota di Pengadilan Negeri Ambon, Senin 10 Februari 2025. Berdasarkan hasil perhitungan ahli Inspektorat Kabupaten SBT, total keseluruhan kerugian keuangan negara sebesar Rp508.283.000. Perbuatan terdakwa bulan Maret 2022 bertempat di rumah saksi Tri Mujiati di Kusu-Kusu Sere, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Abang.
Kita ke Maluku Tengah, Tribuners. Limbah medis menumpuk, Direktur RSUD Masohi ngaku tersendat masalah anggaran. Direktur RSUD Masohi Anang Rumuar memastikan sampah medis di lingkungan rumah sakit milik daerah itu aman dalam pengawasan. Hanya saja kini terkendala anggaran untuk pemusnahan sampah dengan kategori B3 atau bahan beracun dan berbahaya itu. Dijelaskan pasca rusaknya alat pemusnah atau insinerator sejak 2019, manajemen kemudian bekerja sama dengan pihak ketiga, di mana jasa pemusnahan sampah dihitung kiloan, yakni 45.000 per kilo. Sementara produksi sampah di RSUD mencapai 600 kg per bulan. Direktur RSUD Masohi Anang Rumuar mengatakan masalah anggaran itulah yang menyebabkan pemusnahan sampah medis di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Masohi tersendat. Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Maluku Tengah untuk perbaikan insinerator. Rumuar berharap agar pemerintahan baru ini bisa berkolaborasi bersama dan beri solusi atas permasalahan tersebut. Diberitakan sebelumnya tumpukan sampah B3 di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Masohi menjadi sorotan publik beberapa waktu belakangan. Setelah sebelumnya ramai diperbincangkan warganet pada akun X, Direktur RSUD Masohi Anang Rumuar angkat bicara. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Komisi 2 DPRD Kepulauan Tanimbar desak kompensasi atas kayu dari hutan ulayat dinaikkan. Ketua Komisi 2 DPRD Kepulauan Tanimbar, Erens Penin Lambir, mengungkapkan kekecewaannya perihal kompensasi kepada masyarakat atas kayu yang dipungut pada area hak ulayat di Provinsi Maluku. Kekecewaan itu diungkapkan saat rapat paripurna Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Maluku, Senin 10 Februari 2025. Dijelaskan kompensasi yang diterima sangat kecil dan jauh dari potensi dampak yang berimbas pada penebangan hutan. Berdasarkan Peraturan Gubernur atau Pergub Nomor 1 Tahun 2012 tentang standar pemberian kompensasi kepada masyarakat terhadap kayu yang dipungut pada area hak ulayat di Provinsi Maluku. Kayu indah 35.000, kayu merah 17.000, kayu non-merbau 10.000. Menurutnya, nilai kompensasi sangat merugikan masyarakat, sehingga peraturan tersebut perlu direvisi. Erens berharap ketiga jenis kayu tersebut harus dinaikkan harganya. Permintaan tersebut belum bisa dikabulkan Komisi 2 sebab harus disesuaikan dengan peraturan daerah atau Perda terkait hukum adat. Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Haikal Fadilah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku bersama Komisi 2 DPRD hari ini, memandang perlu untuk merekomendasikan kepada Gubernur Maluku untuk sekiranya berkenan dilakukan review. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.